Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Murni. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari lembaga TKIT Umat Kotot Juwana. Di mana dalam CTP ini saya didampingi oleh fasilitator Bapak Haji dan guru pengajar praktik Ibu Jamiati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan coaching, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai observer dan dibantu oleh kedua teman saya, yaitu Saya Putri Murni dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana, calon guru penggerak angkatan 7. Saya di sini nanti akan berperan sebagai coach. dan saya Irma Rohawati, CGP angkatan 7 Dimanfaatasi TKIT Umat Kotot Juwana. Saya akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Setia. Ada apa ya Bu? Bisa minum apa sebentar? Udah, biar ada apa ya? Begini loh Bu, saya itu mau melakukan coaching sama Bu Irma. Nah saya itu butuh itu Bu, observer atau pengaman. Maukah Bu Setia jadi pengaman waktu saya coaching sama Bu Irma? Jadi pengaman. Iya. Nanti Bu Putri itu mau melakukan coaching. Iya. Putri yang jadi coachnya, Iya. Bu Irma Jadi coaching, coachingnya. saya pengamatnya. Iya, betul. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan nanti Eh, untuk coachingnya? Saya itu Bu sudah memahami bahwa di dalam coaching itu harus ada alur tirta. Jadi nanti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. Selain itu juga di dalam coaching itu saya harus bisa membangun kemitraan Bu. Kemudian bisa membuat ada proses aktif sama si coach. Saya harus bisa menggali serta ini Bu yang penting ada kompetensi inti yang saya lakukan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif sama melakukan pertanyaan berbobot. Sudah siap Iya. fix nih ya persiapannya. Betul. Terus dari ketiga kompetensi inti coaching tadi ya Bu ya, Putri ingin mengembangkan yang mana? Yang mendengarkan aktif, kehadiran penuh, sama pertanyaan berbobot Bu. Tiga-tiganya. Iya. Misalnya jadi yang lebih spesifiknya bagaimana? Yang prioritas ya Bu, yang spesifik lagi ya. Pertanyaan berbobot dulu untuk sesi coaching ini. Jadi saya mengamati observasinya nanti mengamati yang pertanyaan tersebut ya. Iya. Terus Putri dalam kompetensi pertanyaan berbobot nanti sudah mempersiapkan apa indikatornya? Indikatornya nanti saya bisa ini membuat pertanyaan berbobot dari apa yang diceritakan si coach atau Bu Irma nanti, sehingga nanti dari pertanyaan itu bisa menuntun Bu Irma untuk bisa mencari solusinya Bu dari permasalahan Ibu Irma sendiri itu. Bagus sekali Putri ya, persiapannya sudah matang nih Bu ya. Ya saya doakan semoga nanti pelaksanaan coachingnya berhasil nanti Bu. Iya. Saya siap Bu menjadi coaching Ya. nanti. Terima kasih Oke, Bu. sama-sama. Mari Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Bu Setio. Irma. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Putri, Bu Setio gimana kabarnya? Saya baik. Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu. Kemarin WA saya ya. Iya. Ini yang ingin dibicarakan apa? Ini ya Bu ya. Maaf sebelumnya saya karena sudah mengganggu waktu Ibu. Kita santai saja kok ya Bu ya. Ini santai, ini ada sekitar 15 menit. Semoga waktunya cukup ya Bu untuk kita berbincang-bincang. Nanti tujuan kita bertemu ini apa ya Bu ya? Terima kasih Ibu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa terganggu dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh guru SD yang menyatakan bahwasanya kalau lulusan TK di sekolah yang saya ampu tadi itu
tidak bisa membaca seperti itu. Sementara di SD menuntut bahwa ketika anak TK masuk SD semuanya harus sudah bisa membaca seperti itu, Bu. Berarti ini ada kontradiksi ya Bu ya. Kurikulum itu targetnya tidak membaca nggak apa-apa gitu ya. Ya. Tapi kalau masa SD harus bisa membaca Membaca. gitu ya. Oke, saya paham Bu. Dari pembicaraan Bu Irma ini tadi ya, kira-kira harapan atau ukuran keberhasilan kita bertemu ini pengennya apa Bu? Saya berharap itu ada solusi untuk memperbaiki kemampuan baca anak di TK sehingga kemampuan baca anak tadi dapat meningkat, dan harapan saya ke depannya ketika masuk SD anak-anak tadi diterima karena sudah bisa membaca. Oke Bu. Menurut Bu Irma ini kesempatan apa yang Bu Irma miliki untuk bisa membantu perkembangan membaca murid Ibu? Menurut saya mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kemampuan membaca anak karena saya mendapatkan amanah dari orang tua murid untuk membantu proses perkembangan anak dalam membaca. Jadi walaupun di kurikulum TK itu memang belum boleh diperbolehkan, tapi karena itu amanah dari orang tua, mungkin orang tuanya kan pengennya anaknya itu bisa masa SD sudah bisa membaca gitu ya. Jadi Ibu mendapatkan amanah gitu ya. Coba diceritakan Bu, amanahnya itu bagaimana? Seperti ini Bu, orang tua itu menginginkan anak supaya bisa membaca di SD, maka mengarahkan kepada saya gimana Bu caranya, meskipun bertentangan dengan kurikulum yang ada di TK, orang tua atau wali murid tadi kepingin anaknya ketika lulus TK tadi bisa membaca. Jadi dengan kata lain, sepandai-pandainya saya itu untuk memberikan pembelajaran membaca kepada anak sehingga anak tadi bisa diterima di SD seperti ini. Alhamdulillah ya Bu, ini ada tidak akan gitu ya. Orang tua memberikan amanah kepada Bu Irma untuk bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan belajar dari si anak gitu ya. Ini menurut Bu Irma dari skala 1 sampai 10 ya, kemampuan membaca murid Bu Irma saat ini ada di skala berapa? Kalau saya coba analisis baru sampai skala 5. Soalnya anak-anak yang saya ampu baru sekedar mengenal atau bisa membaca huruf saja, huruf aja, untuk suku kata, kalimat dan lain sebagainya itu masih butuh bimbingan banyak sekali. Dari keinginan Bu Irma itu kemampuan belajarnya kan ingin meningkat ya. Dari skala tadinya 5 itu ingin skala di posisi berapa itu? Saya kepingin meningkat menjadi skala 8 atau bisa paling maksimal itu sampai ke skala 9 karena saya berharap murid-murid saya semuanya lancar membaca. Apa kekuatan Bu Irma untuk mencapai tujuan bisa ke skala 8 atau 9 itu? Kekuatan Bu Irma apa? Kekuatannya saya miliki, kebetulan saya itu diamanai kepala sekolah sebagai wali kelas. Kemudian saya juga, karena saya sebagai wali kelas, otomatis saya lebih dekat dengan murid, begitu juga dekat dengan orang tua, sehingga saya lebih mudah melakukan pembinaan ataupun pemantauan ataupun bimbingan kepada anak-anak yang dalam artian bacanya masih kurang. Oke. Ini saya minta tolong diceritakan Bu, pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan itu bagaimana ya? Pembelajaran yang saya lakukan selama ini hanya sebatas menggambar, mewarnai, bernyanyi, melonceng, dan melakukan eksperimen sederhana saja. Jadi pembelajaran yang saya lakukan tadi, saya lebih cenderung ke pengembangan seni sama motorik dan daya nalar kritisnya saja. Untuk kemampuan kognitif membacanya masih sangat jarang saya ajarkan. Oh gitu Bu. Dari cerita Ibu tadi ya,
selama ini pembelajarannya menggambar, mewarnai, bernyanyi, kemudian eksperimen-eksperimen sederhana, lebih mengembangkan ke seni gitu ya, sama naratifnya. Nah, dari cerita Ibu tadi, peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil apa Bu? Saya mungkin dapat meningkatkan kemampuan membaca anak dengan cara melakukan pengajaran yang lebih menarik, lebih kreatif, lebih inovatif dengan berbagai macam pilihan sesuai dengan minat dan belajar. Ini intinya ingin agar anak itu tertarik untuk membaca, ingin melakukan pembelajaran yang menarik juga dan inovatif gitu ya. Oke. Sekarang apa hambatan atau mungkin ada suatu gangguan yang menghalangi Bu Irma dalam meraih tujuan, yaitu mampu memperbaiki kemampuan membaca anak itu? Hambatannya apa? Yang namanya siswa itu kan beraneka ragam kemampuan kognitif anaknya. Mungkin hambatan yang saya alami adalah kemampuan anak yang berbeda-beda. Kemampuan kognitif anaknya tadi yang berbeda-beda. Misalnya ada yang lancar membaca dengan satu kali pertemuan atau satu kali metode, dia itu lancar. Ada juga yang setengah-setengah, ada juga yang sama sekali tidak paham dengan penyampaian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya Bu, tadi kan Bu menyebutkan hambatan-hambatannya. Ada solusi Bu dari hambatan yang Ibu sebutkan tadi? Apa ya? Solusi yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tadi, mungkin saya bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada murid dengan permainan-permainan edukatif yang mengacu pada perkembangan anak untuk membaca supaya dapat menarik minat anak tadi. Saya bisa menggunakan APE atau media pembelajaran. Bagus Bu, sudah mengetahui solusi untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca anak kita. Nah, ini apa rencana Bu Irma selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan membaca agar mereka itu bisa siap masuk SD? Rencana saya yang pertama pastinya adalah menyusun perangkat pembelajaran yang mengasihkan dengan melihat, membaca dari berbagai macam media, bisa dari media massa, bisa dari media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram. Supaya nanti harapan saya bisa menarik minat bakat anak tadi. Yang salah satunya yang akan saya gunakan adalah dengan cara pembuatan alat peraga edukatif. Ya, itu kan rencananya banyak ya Bu ya tadi. Dari beberapa rencana Bu Irma tersebut, itu adakah rencana yang memang diprioritaskan? Rencana yang saya prioritaskan, mungkin saya akan membuat media pembelajaran terlebih dahulu atau pembuatan alat peraga edukatif terlebih dahulu. Bagus Bu. Selanjutnya strategi Ibu dalam tadi ingin membuat media pembelajaran terlebih dahulu ya. Strategi Ibu yang dilakukan apa? Strategi yang saya lakukan adalah yaitu saya akan membuat alat peraga edukatif yang dapat menstimulus atau merangsang anak dalam membaca seperti kartu huruf, terus kartu suku kata, terus APE dari botol bekas yang bisa dipindah-pindah, di mana APE dari botol bekasnya itu tadi ada huruf-huruf yang sudah dikenal oleh anak yang nantinya harapan saya bisa disusun menjadi suku kata ataupun menjadi kata seperti ini. Terus Bu, untuk strateginya, kapan strategi itu Ibu lakukan? Rencananya besok Bu, soalnya hari ini hari ini saya mau persiapan cari bahan-bahannya terlebih dahulu. Bagus. Ukuran dari keberhasilan rencana Bu Irma bisa diceritakan? Ukuran keberhasilan yang dari rencana yang akan saya lakukan tadi, harapannya melalui pembelajaran dengan menggunakan APE tersebut, kemampuan anak dalam membaca itu dapat meningkat. Setiap rencana atau kegiatan itu pasti ada suatu gangguan ya Bu ya. Nah, ini coba diceritakan bagaimana kalau Ibu cara mengatasi gangguan pada murid yang masih kesulitan membaca.
Ya, semua rencana itu pasti ada gangguannya, ya. Cara mengatasinya ya mungkin saya dengan cara melakukan pemetaan, Bu. Nah, di mana pemetaan tersebut tujuannya bukan untuk mengelompokkan anak dari kemampuan yang kurang, tidak kurang, sedang atau tinggi. Tapi tujuan saya pemetaan ini adalah untuk membantu anak dalam melakukan proses pembelajarannya yang kaitannya dengan proses belajar membacanya, agar saya lebih konsentrasi atau lebih fokus bimbingannya yang lebih saya dahulukan itu ke siapa. Yang pertama itu melakukan pemetaan, dan yang kedua tadi saya akan memfokuskan diri atau memberi waktu khusus pada anak yang yang kemampuan membacanya yang masih perlu bimbingan. Jadi intinya pemetaan itu agar kita lebih intensif ya Bu, ya, untuk memberikan bimbingan dalam proses membaca gitu ya. Selanjutnya Bu, tadi kan strategi rencananya kan sangat bagus. Nah, agar komitmen dalam melakukannya itu lebih terencana, ya. Apa komitmen Bu Irma terhadap reaksi atau rencana aksinya Bu? Komitmennya apa itu? Komitmen saya adalah akan mendampingi anak yang kemampuannya tadi kurang, maksudnya di bawah standar, dengan secara intensif, secara berkesinambungan, dan saya akan menggali potensi apa lagi yang dapat dia kembangkan untuk membantu proses belajar membacanya. Selanjutnya, siapa yang bisa membantu Bu Irma untuk melaksanakan komitmen itu tadi? Yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi atau untuk membantu saya, guru pendamping, rekan kerja. Soalnya saya sendiri kadang juga sering izin, jadi saya berusaha sebaik mungkin menciptakan kolaborasi yang baik dengan teman-teman sejawat, dengan guru pendamping tadi, mengatakan bahwa kemampuan anak ini yang kurang, ini yang tengah, dan ini yang ibaratnya sudah mampu seperti itu. Sehingga kedepannya untuk anak-anak yang kemampuannya masih di bawah standar, jadi ada dan tidak adanya saya, anak-anak tersebut bisa didampingi oleh guru yang lain. Selanjutnya ini Bu, selain tadi guru pendamping ya Bu, jadi guru pendamping ini penting peranannya. Jadi kita harus kolaborasi, mengetahui pemetaan anak berdasarkan kemampuannya tadi ya, agar bisa intensif itu tadi ya. Selain guru pendamping, kira-kira selain guru pendamping, adakah orang lain Bu yang bisa membantu komitmen Ibu? Ada, dan sangat ada. Orang lain itu yaitu orang tuanya sendiri Bu. Soalnya segimanapun kemampuan anak, kalau tidak didukung oleh motivasi atau bantuan dari orang tua, stimulus orang tua, apa yang saya terapkan di sekolahan itu akan sia-sia dalam artian. Jadi harapan saya dengan saya berkolaborasi dengan wali murid tadi di rumah, menseragamkan atau menselaraskan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah sehingga bisa ditindaklanjuti di rumah. Kedepannya jadi ada kesinambungan antara sekolah. Bagus. Jadi untuk pembelajaran tidak stop di sekolah ya Bu, tapi bisa dilanjutkan di rumah ya. Bagus Bu. Semoga ya rencana yang Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan lancar dan memenuhi standar SD serta harapan orang tua gitu ya, tanpa harus menyalahi aturan apapun gitu ya, karena memang itu sudah amanah dari orang tua gitu ya. Bagaimana perasaan Bu Irma ini setelah kita itu saling curhat ini? Wah, perasaan saya sangat plong, lega. Saya merasa tidak takut lagi sama sekolah SD. Karena saya yakin melalui kompetensi yang saya miliki, melalui semangat yang saya miliki untuk merubah paradigma saya dalam pembelajaran di kelas, itu saya yakin saya mampu mensesuaikan peserta didik sehingga peserta didik tadi bisa mampu masuk ke SD dengan kapasitas atau kemampuan membaca. Ini ya Bu ya, ini sesi
percakapan curhat atau coaching ini kan sudah selesai ya Bu. Saya tuh pengen sekali lain waktu Bu Irma bisa mengabari saya hasil dari tindak lanjut atau rencana yang tadi dibicarakan ya Bu ya. Tolong nanti saya dikabari ya Bu ya. Siap Ibu. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Masya Allah sudah menyempatkan waktunya. Dan gitu aja ya Bu Irma. Semoga sukses rencananya. Sama, Ibu. Alhamdulillah Bu ya, akhirnya proses coaching ini sudah terlaksana. Ya, berdasarkan hasil yang saya amati tadi saat coaching ya, saya mempunyai catatan yang benar. Namun sebelumnya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Putri ya Bu ya, dan juga Bu Irma, di mana Putri tadi sebagai input dan Bu Irma sebagai koci ya Bu ya. Iya. Ya, ini untuk Putri ya Bu ya. Apa yang sudah Putri lakukan tadi ya pada saat coaching ya, dalam menjadi atau menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Putri inginkan. Tadi saya kan memang ingin dikembangkan dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya. Dari percakapan saya dengan Bu Irma, alhamdulillah saya sudah bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga saya tuh bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Irma, serta saya itu bisa memperdayakan Bu Irma sebagai coach untuk melakukan rencana-rencana dalam mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan Bu Irma. Ya. Kalau Ibu Irma sendiri bagaimana Bu? Dengan coaching tadi? Perasaan saya lega ya Bu ya, yang dimana sebelumnya saya itu ragu dengan rencana-rencana yang saya pikirkan, yang tadinya saya gelisah tiap malam, benar nggak ya kalau saya melakukan rencana ini, takutnya salah, takutnya malah bukannya berhasil, anak tadi bisa membaca, malah justru sebaliknya seperti itu. Nah, setelah dilakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan Bu Tri, maka saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki, dengan potensi yang saya miliki tadi, saya mampu memberikan pengajaran-pengajaran yang berpusat kepada anak untuk meningkatkan kemampuan anak tadi supaya bisa membaca, sehingga anak tersebut bisa diterima di SD siap untuk masuk. Jadi lega ya Bu, sekarang ya plong gitu ya. Jadi apa yang Bu masyarakat selama ini dengan coaching yang sama itu ternyata kok ada penyelesaiannya. Jadi menurut saja itu ya, alhamdulillah. Jadi sesuai saya tadi ya, saya akan membacakan catatan selama observasi yang saya lakukan pada coaching hari ini. Itu dalam melakukan coaching ya, Putri tadi itu memang sudah menggunakan alur tirta ya dalam percakapan, di mana segala alurnya melakukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian berencana aksinya bagaimana, dan tanggung jawabnya itu ternyata sudah tersalurkan ya dari reaksi yang Bu Irma berikan. Terus untuk dalam coachingnya juga sudah menjalin kemitraan ya, saling akrab ya, saling antara Bu Irma dan Bu Putri ya dalam coaching tadi, juga dalam membangun satu proses yang kreatif ya, mampu menggugah pikiran Bu Irma ya, menginspirasi Bu Irma dalam memaksimalkan potensinya ya. Jadi apa yang Bu Irma punya sebenarnya ide-ide kreatif itu ada, cuman Bu Irma tuh sebenarnya belum paham, belum termotivasi. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Putri tadi ternyata mampu memberikan otomatik ya Bu ya, di saatnya lancar, terus ada ide-ide yang memang tepat sasaran dari permasalahan yang Bu Irma lakukan tadi. Jadi tadi sebagaimana tuh dalam mendengarkan aktif juga Putri ya, Putri juga fokus mempelajari ya, mendengarkan cerita-cerita dan keluhan dari Bu Irma, lalu mendengarkan semua informasi, mengapresiasi juga ya Bu, baik kekurangan maupun kelebihannya, ya itu adalah suatu hal yang positif ya. Dan merangkum dan memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching.
seperti itu Uma ya, sehingga coaching dapat menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi bagus sekali Bu Pria tadi ya, sudah mampu lihat dari keseluruhannya ya. Terima kasih Bu Oke, Surya. sama-sama ya. Jadi untuk selanjutnya ini kira-kira kompetisi apa lagi yang dibutuhkan dalam coaching? Dari ketiga itu karena ini sudah pertanyaan berikut, mungkin saya ingin mengembangkan ini Bu, mendengarkan aktif. Ya. Oke Bu, siap Bu. Maksudnya nanti kalau ada permasalahan atau apa-apa yang mungkin jadi hambatan, bisa kita gunakan OJ ini sebagai sarana pemecahan masalah. Siap Bu. Oke, siap Putri, saya juga siap untuk menjadi konsultan selanjutnya. Siap, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Sampai jumpa dulu ya.